ngomongkan proposal, mungkin di pelajaran bahasa Indonesia diajari caranya. Cara menyusun proposal, iya betul. bagian 1 bla bla bla. Iya. Kita diajari, tapi kan kalau kita belum pernah join, kita belum pernah benar-benar terjun, kita nggak akan bisa bikin itu. Itu salah satu Dari aku sih kalau waktunya jam sekolah, forsilin aja buat jam-jam sekolah. Jadi nggak dilarang untuk nggak fokus selain sekolah. Karena kan waktunya sekolah, kalau kita fokus ke lain hal, itu kayak buang-buang waktu karena kita harus ngulang lagi jam sekolah itu di lain waktu lagi. Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kali ini teman ngobrol saya tuh muda, berbakat, punya jiwa kepemimpinan ya kan. Terlihat dari tatapan matanya shining, shimmering, splendid ya kan. Oke, di depan saya ini ada teman-teman dari Forbes ya. Ada Andi dan juga Velia. Say hi dulu ke kamera. Hai. Nah, Velia sama Andi ini kan perwakilan dari Forbes nih kan. Nah, kalau boleh tahu nih, Forbes sendiri itu tuh apa sih? Dari siapa dulu? Mungkin dari Atau mau sweet dulu? Dari Velia, oke. Oke, dari aku. Sebelumnya Forbes itu adalah forum Palang Merah Remaja Indonesia. Namun untuk fungsinya itu adalah wadah aspirasi dari PMR-PMR dan kita sebagai menjabatani ke tangan PMI. Nah, kebetulan kita Forbes Surakarta, jadi kita menjembatani ke PMI Surakarta seperti itu. Oke, berarti ini ada PMR, terus ada kalian, baru PMI gitu ya. Oh oke, berarti kalian bisa jadi jembatan komunikasi buat PMI sama buat teman-teman PMR sendiri ya. Nah, itu tuh bedanya apa emang PMR sama Forbes, Andi? Kalau berbicara tentang PMR sama Forbes ya Kak, sebenarnya perbedaannya secara esensinya itu nggak ada perbedaan yang terlalu jauh karena pada dasarnya anggota Forbes itu juga anggota PMR. Nah, mungkin kalau kita membicarakan perbedaan lebih ke lingkupnya aja sih. Kalau kita berbicara PMR kan PMR unit ya, berarti mereka berkegiatannya itu di lingkup unit sekolah masing-masing. Iya, di lingkup sekolahnya masing-masing. Kalaupun antar sekolah kerjasama latihan gabungan itu kan cuma antar 2 atau 3 sekolah. Kalau Forbes lingkupnya emang jauh lebih besar. Jadi kayak kalau di Forbes Kota Surakarta sendiri berarti lingkupnya satu sekota Surakarta dan itu bisa dari semua unit di Surakarta. Kalau kita bicara lebih lanjutnya ada juga ke Forbes Jawa Tengah yang berarti itu lingkupnya Jawa Tengah, ada juga sampai nasional. Jadi lebih ke lingkup-lingkupnya aja, tapi secara fungsinya atau secara esensinya dasarnya masih sama karena anggota Forbes itu ya PMR gitu. Dan sama-sama relawan juga ya, relawan PMI juga ya. Oke, berarti kalau Forbes itu apakah diambil dari masing-masing unit PMR atau siapa saja? Bebas seleksinya atau gimana? Atau setiap PMR unit nih harus memberikan perwakilan untuk menjadi Forbes atau gimana? Oke, untuk yang Forbes itu dari tiap perwakilan tiap sekolah, jadi biasanya itu ada 2 perwakilan. Tapi bisa mungkin lebih atau bahkan kurang juga nggak apa. Yang penting dari PMR unit itu ada perwakilannya. Oke, berarti dari masing-masing PMR harus punya perwakilan untuk Forbes-nya ya. Oke, keren dan sekali. Dan untuk Forbes sendiri untuk Kota Surakarta kita ada yang dari Madya dan Wira. Jadi dari SMP sama SMA. Oke. Dan kalau kayak Adi kan dari Velia ini cerita ya kalau per sekolah 2 paling kayak gitu. Tapi pada kenyataannya nanti kadang-kadang bisa lebih kayak kemarin ya Velia, kita konferensi itu kan juga kita ada undangan ke sekolah-sekolah untuk ngirimkan 2, tapi ada sekolah yang ngirimkan 3, ngirimkan 4, 5. Jadi selama anggota PMR sebenarnya bisa bergabung di Forbes, selama dikirim dari sekolah bisa bergabung di Forbes, bisa menyampaikan aspirasinya di Forbes. Karena tadi kan juga sudah dijelaskan Velia, Forbes itu wadahnya aspirasi PMR. Oke, gitu betul. Berarti bebas ya sekolah mau mengirimkan berapa perwakilan pun asal dia punya aspirasi yang harus disampaikan gitu ya. Oke, keren sekali. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal kalian berkegiatan nih, yang namanya kegiatan pasti butuh tempat. Butuh markas nih. Markasnya Forbes sendiri itu di mana, Andi? Kalau kita ngomongkan markas, utamanya sih tetap di markas PMI Kota Surakarta. Tapi pada prakteknya kita juga sering kalau misal ada rapat atau kegiatan itu tuh kita
nggak selalu di PMI Kota Surakarta karena kan mungkin rumahnya teman-teman jauh dari PMI atau mungkin kita ya cari titik tengah lah mungkin di mana gitu. Kalau kemarin tuh kita di salah satu rumah teman itu ada karena juga tempatnya pas di tengah-tengah semuanya. Kita kayak pinjem tempat gitu. Kita pinjem tempat buat tempat-tempat ngumpul base camp-nya lah. Base camp-nya rumah temen ya. Jadi untuk kalau dibilang markas ya nggak markas sih, cuman kayak kalau misalnya kita ada keperluan rapat atau apa kita ngumpulnya di situ. Cari jalan tengahnya ya berarti ya. Karena kan nggak bisa kalau misal kita harus di PMI Kota Surakarta kan jauh, kayak misal Velia jauh ya Velia dari sini. Jadi kalau harus di markas di kantor PMI kayak kan nggak selalu bisa, jadi kita sering cari-cari jalan tengah di itu. Tapi tetap markasnya itu di PMI ya sebenarnya ya. Untuk utamanya tetap di PMI. Cuma kalau ada rapat gitu menyesuaikan. Boleh nanti saya diundang nggak? Boleh Kak. Boleh banget lah. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Kan kita masih seumuran nih barangkali ya kan. Keren banget nih. Nah, tadi kalau Velia sama Andi sudah menjelaskan bahwa Forpis itu sebagai wadah aspirasi untuk para teman-teman PMR baik Madya maupun Wira. Nah, kegiatannya apa aja di Forpis, Velia? Untuk Forpis dari angkatan kita, Forpis 7, itu kita kebetulan udah ada 4 kegiatan. Yang pertama itu tentang pembentukan PMR. Jadi di sekolah Surakarta kan ada beberapa yang PMR-nya itu mungkin emang belum ada atau kurang aktif. Jadi kita merencanakan untuk membuat program mengaktifkan PMR-PMR yang sekiranya kan juga pandemi gini halangannya itu karena mungkin kekurangan jarang ketemu juga jarang ketemu dan kayak udah nggak aktif gitu kan. Jadi kita mau aktifkan kembali sama membentuk. Terus kegiatan yang kedua itu tadi ada yang pengaktifan yang tadi gara-gara pandemi kurangnya sering ketemu, kurangnya interaksi, kemudian kurangnya daya minat, jadi kita akhirnya mengaktifkan kembali PMR-PMR. Lalu ada yang ke pendiklatan, jadi gara-gara pandemi juga mungkin pendiklatan tuh di beberapa sekolah bahkan tuh nggak ada ya, karena mungkin diklatnya nggak bisa offline atau online-nya ada kendala. Nah dari kita adain pendiklatan untuk sekolah-sekolah yang PMR-nya itu belum diklat. Terus ada juga tentang sekolah PMR ya. Sekolah PMR tuh nanti juga nggak cuman tentang PMR nih, tapi juga ada ilmu-ilmu lain yang bisa kita sampaikan ke PMR-PMR yang lain kayak gitu. Ternyata kalian sibuk. Jadi ya benar sih tadi kalau yang diomongkan Velia, kalau secara program kerja atau kegiatan yang kita laksanakan ya ada 4 itu. Tapi sebenarnya di luar itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin nggak secara apa ya, kalau tadi kan secara ofisialnya gitu ya. Secara umumnya, secara luas. Tapi secara kegiatan selain itu di Forpis Kota Surakarta sendiri kita juga antar anggota itu sering kita kegiatannya dalam bentuk kayak saling bantu. Misal ada nih kemarin dari salah satu SMA chat aku, ini di SMA ini kok tidak ada pelatihnya ya, kira-kira gimana nih caranya. Kita bantu bareng-bareng, kita untuk ke caranya ngajukan pelatih dan lain sebagainya ke PMI gimana dan sebagainya, kita bantu bareng-bareng. Jadi itu juga kegiatan yang mungkin enggak, kalau tadi kan yang sudah di record ya, ada rencananya dan sebagainya. Tapi di luar itu sebenarnya kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar itu. Terus kalau mungkin berbicara tadi mungkin sedikit nambahkan juga dari yang Velia tadi. Tadi kan kalau Velia menjelaskan ya kayak kegiatannya itu kita mengaktifkan dan sebagainya itu berbicara tentang kegiatan-kegiatan itu memang orientasi kegiatannya di Forpis itu untuk teman-teman PMR. Tadi kan untuk mewadahi aspirasi. Ya, jadi betul. Kita kan juga berasal dari PMR, jadi kegiatan kita juga untuk anak-anak PMR. Jadi tadi ada diklat dari itu diadakan bulan Februari ya kalau nggak salah. Iya, Februari. Setiap bulan Februari ya diklatnya. Ya, itu durasinya sebulanan untuk untuk diklat. Untuk diklat. Waktu di kemarin itu kita ada diklat. Terus kita juga ada itu acara apa namanya? Webinar untuk teman-teman PMR se-Surakarta. Jadi kemarin juga ada lumayan banyak yang join. Di situ kita nggak cuman belajar tentang, kalau PMR kan biasanya materinya PP, PK kayak gitu kan, hal-hal yang sudah dipelajari di mungkin latihan itu unit. basic ya. Iya. Tetapi di sini kita juga
ingin memberikan lebih buat teman-teman PMR. betul. Biar ada kompetensi tambahannya kan. Kemarin kita kalau nggak salah membicarakan mengenai kesehatan mental remaja, kesehatan reproduksi remaja, ada juga tentang kesehatan gigi dan mulut, itu kita bicarakan. Jadi itu hal-hal plus yang Betul. yang kegiatan dari Forpis untuk teman-teman PMR sekota Iya, Surakarta. buat update ilmu mereka juga ya, karena Iya. itu kan sangat relate nih, kayak sekarang kan musimnya mental health dan yang lain Iya. sebagainya ya kan. Oke, berarti kegiatannya keren banget nih Forpis nih. Nah, untuk saat ini nih Andi sama Velia, anggota Forpis itu ada berapa? Teman-teman Forpis di Solo. Wah, ada banyak ya dia. Aduh, Ada seratusan sebenarnya 100 anggotanya. Oh my god. Iya. 100. Oke. Kan Karena kita juga Madya kan jadi Iya. tambah Oke. banyak. sekitar untuk sekarang yang aktif sekitar 100 personil itu yang di angkatan yang aktif, tapi di angkatan sebelumnya kalau juga ada sekitar tambahan masih 40 mungkin, Wow, jadi berarti lumayan banyak. lumayan Iya. banyak oke. untuk kegiatan-kegiatan itu. Bahkan bisa jadi anggota Forpis kalian lebih banyak dari PMR unit nih. Kan kadang gitu ya, apalagi masih mungkin PMR yang masih adik-adik gitu, Iya. kadang kan masih lucu-lucu. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di luar sana ada yang sudah jadi anggota PMR, baik itu Madya maupun Wira, pengen join ke Forpis, caranya gimana? Kalau untuk proses join ke Forpis, Forpis Kota Surakarta itu secara rutin melakukan open recruitment. Kayak kemarin baru aja tanggal berapa ya kemarin itu? Yang bulan Juli. Ya, bulan Itu Juli tiap kita- tahunnya, setiap Iya. tahun di bulan Setiap Juli tahun. ya. Tiap Oke. tahun sekitar bulan Juli Agustus itu kita akan ada open recruitment. Di situ teman-teman PMR sekota Surakarta punya hak lah untuk bisa join ke situ. Mungkin itu mungkin beda per sekolahnya. Kadang-kadang ada per sekolah yang kalau mau join silahkan join aja. Tapi ada juga yang sekolah yang harus dikirim dari sekolah itu ada. Kalau untuk itu beda-beda sih. Tapi selama anggota PMR sebenarnya bisa join ke Forpis gitu. Dan itu nanti kalau masalah ngomongkan persyaratan sebenarnya nggak ada persyaratan yang khusus ya Val ya. Oke. Kita secara umum ya yang penting niat lah. Oke. Yang penting orang-orangnya Oke, niat. yang penting mau. berkomitmen ya. Iya. Oke, luar biasa. Berarti Andi sama Velia nih habis reorder. Iya. Oke. Saya ucapkan selamat dulu nih. terima kasih, selamat bertugas setahun ke depan nih. Oke, berarti kalau mau join ke Forpis asal dia PMR itu bisa langsung bergabung ke Forpis aja ya. Yang jelas komitmen itu tadi. Iya, bener banget. Oke, luar biasa nih. Karena memang berorganisasi itu yang paling pertama dan yang paling dibutuhkan tuh komitmen. Iya. Betul. Nanti yang lainnya bisa dilatih lah ya. Ini dilatih sama Velia sama Andi ya, buat Wah, adik-adik semua ya. Nah, kalau misalkan ada yang gabung ke Forpis nih, keuntungannya apa, Velia? Wah, banyak banget ya nih ya dari Wah, kita. banyak banget nih. Velia tulis dulu ya. Banyak banget. Ditulis nih. Jadi kalau dari aku sendiri ikut Forpis itu berarti aku keluar dari zona nyamanku dulu nih Kak. Waduh. Karena dulu kan juga pandemi, aku tetap di rumah betul. terus. Betul. Mau ngapain juga bingung kan. Masa cuma sekolah doang tuh kayak bosen. Nah, dari situ aku mulai dari Forpis, keluar dari zona nyaman. Alhamdulillahnya dapat tugas sebagai koordinator kotanya Forpis. Jadi kayak langsung wah, aku harus apa nih gitu kan. Iya, Terus jadi kayak benar. langsung upgrade diri aku kayak gimana sih caranya buat memimpin orang lain, kemudian kayak berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Apalagi kan kita juga istilahnya belum kenal semuanya ya Kak ya. Jadi betul. ya harus istilahnya bersosialisasinya itu lebih ditingkatin lagi. Adaptasi lagi Iya, gitu ya. iya. Oke. Terus lalu aku juga baru tahu kalau wah ada ya kalau wadah kayak gini. Terus perannya PMI ternyata nyata banget nih. Jadi kayak dulu kan aku kayak masih nggak tahu PMI itu sebenarnya tuh ruang lingkupnya terjun langsungnya di mana kan kurang tahu oke. nih. Jadi kayak langsung wah berarti aku bisa tahu ada profesi-profesi seperti ini. Lalu kita juga bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, kemudian mengkoordinasi, lalu ada merancang atau merencanakan kegiatan yang buat teman-teman yang lain nih. Jadi Oke. kita tahu gimana cara membuatnya kegiatan tuh kayak gimana. Ternyata ada prosesnya, ada proposalnya. Ternyata sepusing Iya. itu gitu. Iya kan dia. Iya, dan Oke. itu juga sih ketika bicara kayak manfaatnya bergabung organisasi, kalau buat aku sendiri ya, sebenarnya mirip-mirip dengan 11-12 ya, 11-12. oke. Dengan
kalau boleh cerita sedikit ya Kak ya, mungkin boleh. sambil sharing-sharing gitu. Oke, ini ada minumnya Kak. Oh, iya. Kalau harus minum. Oke, gimana? Aku kelas SMP itu emang nggak pernah join organisasi sama sekali. Bahkan di lingkup sekolah kayak OSIS itu aja nggak pernah. Adanya PMR itu pernah join PMR waktu SMP. Tapi kan PMR di SMP kan nggak kayak organisasi yang beda lah ya. Kita kayak OSIS sama PMR kan beda. Nah di situ awal-awalnya waktu kan kalau aku joinnya waktu kelas 11 di Forpis. Waktu SMP sampai kelas 10 itu pola pikirnya tentang organisasi sebagai siswa dari sudut pandang siswa itu kayak masih ngapain sih ikut organisasi kayak buang-buang waktu kayak mending ngerjakan tugas-tugasnya banyak. Iya, betul Kayak gitu ya Kak ya. Karena belum keluar dari zona nyaman kayak Maria tadi ya kan. Iya, kita masih berkutatnya di nugas, belajar. Nah, ketika kita join di Forpis, ketika aku join di Forpis, ini sebenarnya agak awalnya ya perlu adaptasi lah. Kita beradaptasi dengan karena nggak pernah kita beradaptasi. Tapi dari situ jadi paham istilahnya pentingnya di mana sih kita berorganisasi. Sebagai siswa atau sebagai secara umum aja lah kita berorganisasi itu pentingnya di mana sih? Tadi dijelaskan sama Velia, kita belajar kayak ngadake acara itu caranya gimana? Atau awalnya perencanaan tuh kalau kita merencanakan acara itu pola pikir yang pertamanya gimana sih? Terus langkahnya gimana? Kita bikin proposal gimana? Hal-hal sesimpel itu walaupun istilahnya itu kan hal-hal yang mungkin bisa dipelajari ya. Tapi ketika kalau kita belum benar-benar terjun itu menurutku belum benar-benar bisa kita menguasai itu. Jadi karena itu kan satu masih hal. Gambaran gitu aja ya. Gampangannya kalau kita ngomongkan proposal, mungkin di pelajaran bahasa Indonesia diajari caranya. Cara menyusun proposal. Iya, betul. Bagian 1 bla bla bla. Kita diajari. Tapi kan kalau kita belum pernah join, kita belum pernah benar-benar terjun, kita nggak akan bisa bikin itu. Itu salah satu keuntungannya. Terus mungkin keuntungan lain tadi juga di Velia udah ngomong kayak relasinya dengan kalau aku sendiri join di Forpis jadi punya kenalan teman banyak dari nggak cuma dari SMA, dari SMK, dari SMP se-Surakarta. Kayak kalau misal aku udah join di Forpis, aku sama Velia nggak mungkin kenal. Iya, ya kenal cuma sama teman-teman sekolah aja, ya kan. Lingkupnya itu aja. Dengan kita join di organisasi yang sifatnya kan umum, banyak siswanya. Kita jadi belajar ketemu tipe-tipe orang yang beda-beda. Kita lebih bisa beradaptasi. Kalau kita ketemu orang yang kayak gini, yang istilahnya adaptasinya gimana sih dan lain sebagainya itu kita belajar itu. Jadi itu kemampuan-kemampuan yang tidak kalian dapatkan di pelajaran sekolah ya. Itu ya benar. Itu emang kita kan nggak dapat hal-hal kayak gitu di sekolah. Itu yang mungkin keuntungannya sih. Itu kalau bicara secara keuntungan organisasi. Mungkin tambahan dari Andi tadi yang dibilang tentang relasi ya. Kebetulan juga Forpis kan nasional ya Kak ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan Forpis lainnya dari kota-kota lain. Nah, jadi kayak menambah lagi nih relasinya dari kota Surabaya, dari kota Klaten dan lain-lain. Oke, berarti kenalan kalian banyak deh. Tersebar di seluruh Indonesia nih. Iya, jadi emang asiknya itu salah satu sebenarnya kalau kita salah satu asiknya itu karena kan Forpis kan tadi ya berjenjang ya dari kota, kabupaten kota, daerah, provinsi sampai nasional. Jadi kalau misal kita benar-benar bisa sampai provinsi aja lah, itu kita udah kenal banyak. Di Jawa Tengah aja ada berapa? 33 kalau nggak salah. 33 Forpis. Itu baru di Jawa Tengah. Belum kalau kita bicara sampai ke nasional. Belum lagi kalau sampai nasional nanti kalau misal ada kesempatannya sampai internasional nanti tambah lagi. Jadi salah satu keuntungannya itu sih nambah relasi sih. Dan sekarang kontak WA udah ribuan belum? Kontak WA udah ribuan banyak nih. Kalau yang lihat statusnya udah mulai banyak lagi. Sampai dibilang seleb WA. Seleb WA yoi. Nge-save satu RT. Ternyata itu ya kelebihannya ya. Berarti kelebihannya jadi Forpis itu selain menambah relasi juga kalian mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak kalian dapatkan di sekolah ya. Kayak mungkin seperti yang Andi bilang, di sekolah kita diajarin cara bikin proposal, tapi kita tidak diajarkan gimana proposal ini direalisasikan, ya kan? Bener banget. Gimana proposal ini biar bisa goal kayak gitu, ya kan? Ternyata di Forpis kalian diajarin itu semua. Oke, keren banget nih. Nah, ini kan kayaknya sibuk banget ya kan jadi Forpis itu biasanya anak-anak organisasi itu kan
kayak sibuk banget gitu. Orang lain yang lihat kayak sibuk banget. Nah, gimana cara kalian bagi waktu antara sekolah, kan utamanya tetap sekolah nih kan, sekolah dan juga organisasi biar dua-duanya sama-sama jalan. Dari dari Velia dulu. Oke, dari aku ya dia. Untuk membagi waktu itu penting banget, manajemen waktu. Okay. Kan kita ada kesibukan sekolah, organisasi, dan ada kepentingan lain. Nah, ada 3 bagian kan. Misalnya juga mungkin update skill gitu. Nah, dari aku sih kalau waktunya jam sekolah, forsilin aja buat jam-jam sekolah. Jadi nggak dilarang untuk nggak fokus selain sekolah. Karena kan waktunya sekolah, kalau kita fokus ke lain hal, itu kayak buang-buang waktu karena kita harus ngulang lagi jam sekolah itu di lain waktu lagi gitu. Jadi harus dimanfaatin benar-benar waktunya. Betul. Terus apa lagi ya? Untuk manajemen waktu, kemudian intinya itu harus negasin diri sih Kak. Jam ini tuh kalau memang belum selesai ya udah itu konsekuensi dari aku. Jadi aku harus pindah ke haluan lain gitu. Biar enggak semuanya bisa tetap jalan gitu ya. Berarti gitu. harus tetap disiplin waktu, harus dijaga. Oke, selanjutnya apa lagi? Ada lagi nggak? Mungkin aku masih mikir dari Andi dulu aja. Aku masih mikir. Oke, saya kasih kesempatan ya waktu 10 detik ya. Kalau Andi gimana caranya? Mungkin kalau ngomongin manajemen waktu ya Kak ya. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak terlalu manage banget ya. Bukan orang sing kan beda ya Kak ya. Ada orang-orang sing manajemen waktunya benar-benar bagus, mereka bisa ngatur ini itu. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Oke. Mungkin kalau Velia bisa ya karena dia cewek kan biasanya lebih tertata gitu. Jujur aja aku enggak terlalu bisa dalam hal itu. Tapi hal yang menurutku membantu dalam ini untuk ya minimal ngatur lah biar enggak terlalu keteteran banget. Itu tuh adalah pertama ada skala prioritas. Istilahnya kita bisa membedakan lah mana yang harus kita lakukan lebih dulu, mana yang lebih penting itu kita bisa membedakan. Misal besok aku ada ulangan fisika misal. Tapi besok juga ada rapat. Tapi rapatnya ini cuman rapat yang istilahnya enggak membahas sesuatu yang esensial banget. Harus kita bisa membedakan. Oh, rapatnya ini ternyata kira-kira apa sih? Oh, ini rapatnya cuman kayak gini. Besok ada ulangan. Oh ya berarti kita fokus dulu ke ulangan ini dulu. Ya, kita ada skala prioritas itu. Kalau misal dibalik, besok ada besok ada kegiatan di PMI. Kegiatannya ini udah benar-benar disiapin sebulan 2 bulan, hari-harinya besok. Kebetulan besok juga ada kegiatan sekolah, misal game antar kelas. Ya kan kita harus milih. Kita harus milih. Oh, aku ada tanggung jawab di sini. Itu berarti ya harus laksanakan. Jadi kita skala prioritas dan juga perasaan tanggung jawab lah. Kita join ke Forpis keinginan kita sendiri ya kita harus ada konsekuensinya kan. Kita harus tahu oh ini tanggung jawabku harus dilaksanakan ya kita laksanakan. Terus Velia juga ngomong cerita kayak fokus itu juga membantu sih. Jadi kayak aku biasanya jam sekolah gitu tak fokusin ya sekolah, kayak tugas apa yang bisa kerjain di sekolah, kerjain dulu semua di sekolah. Setelah itu kalau biasanya kadang-kadang di sekolah sampai jam 4, jam 5. Sampai sore-sore ya? Sampai sore-sore ngerjain tugas entah sama kelompok, entah apa. Atau kerja pribadi dan sebagainya. Kita selesain semuanya dulu di sekolah. Betul. Atau ya kalau misal nggak selesai minimal udah dikerjain lah. Mulai nyicil dulu ya. Nyicil dulu. Baru setelah itu kalau misal selanjutnya ada tugas, ada apa, ya kita ada kegiatan ya, kita baru ke kegiatannya gitu sih. Berarti sekali lagi skala prioritas dan time management ya yang diperlukan ya, apalagi dan tanggung jawab juga. Dan tanggung jawab, apalagi pelajar kan jadwalnya padat sekali nih kan, dari pagi sampai siang gitu terus kan. Nah, kira-kira nih, ini kan teman-teman semua nih dari relawan nih. Dari Andi dulu boleh ya? Mau sampai kapan Andi jadi relawan? Oke, kalau untuk Forpis kan aku dari angkatan 7. Jadi dari 2021 sampai 2022. Jadi kemarin tuh reorganisasi kemarin tuh sebenarnya purna. Oh, purna. Itu udah purna berarti. Nah, untuk di Forpis sendiri mungkin untuk SMA ini cukup dulu sampai di sini dulu untuk di Forpis. Untuk di Forpis cukup dulu di sini. Kalaupun
kalaupun masih mau aktif cuman bantu sedikit-sedikit, tidak terlalu aktif kayak sebelumnya lah. Karena kan juga kelas 12 juga ya Pel ya. Oh udah kelas 12 Iya, udah ya? kelas 12. Jadi Oke, fokus kayak- ujian. Iya, overthinkingnya udah banyak. Woi, katanya ngalah-ngalah kamu gitu. Nanti mau masuk mana dan sebagainya udah banyak. Jadi untuk di Forpis saat SMA ini mungkin udah dulu. Mungkin kalaupun masih ada nggak apa-apa, tapi minimal, nggak terlalu banyak. Kalau untuk kedepannya sebenarnya ada ketertarikan sih untuk misal bisa join ke SR nanti di waktu kuliah dan sebagainya. Harus dong. Join. Wah, siap. Jadi ada ketertarikan itu. Itu mungkin kita pengen juga bergelut lagi di situ kan juga selain apa ya yang tadilah ya, selain kita join organisasi kita dapat manfaatnya, kita kan apalagi tadi ya kayak kita kan kalau relawan kan berarti ya namanya aja relawan, berarti kan sukarelaan. Kita melatih jiwa sosial, gimana kita keinginan kita bisa bantu orang lain dan sebagainya, itu juga jadi satu hal yang penting sih. Jadi betul. itu yang mungkin di waktu selanjutnya, waktu kuliah atau apa. Tapi untuk sekarang mungkin di pause dulu. Di pause dulu. Berarti fokus dulu. as long as kalian ada kesempatan untuk menjadi relawan akan terus menjadi relawan ya. Iya. Oke, kalau dari Velia gimana nih? Oke, sebenarnya jawabanku juga hampir mirip-mirip Wah, sama nyontek Andi nih. dong. Wah. Jadi kan kita juga udah purna. Cuman untuk membantunya itu juga pasti kalau dari adik-adik itu kayak Kak ini gimana ada butuh bantuan ya kita bantu gitu kan. Lalu kalau memang dikiranya kalau dari aku sih nggak bukan stop dek gitu nggak sih Kak. Jadi kayak mungkin kalau aku lagi luang nih terus aku bingung mau ngapain buat jam ini. Kalau ada dari teman-teman yang mau membutuhkan juga aku bisa ready buat ikut gitu. Terus tapi ya tadi prioritasku tuh ya juga UTBK yang dia. Kita di kelas 12. Kalian mulai overthinking. Setahun ini kita memikirkan buat masa depannya kita gimana ini. Itu kan tetap perlu ya. Iya. Tapi nanti kalau udah kelas 12 lanjut lagi mungkin bisa KSR atau mungkin dari instansi lain gitu. Dan itu juga tadi benar juga yang dikatakan Velia, enggak bener-bener dengan Forpis berhenti ya stop. Kan istilahnya kita jadi relawan beramal itu kan nggak cuman di sini aja ya, maksudnya ada banyak cara-cara lain. Kita dari hal-hal yang paling simpel kita donasi atau kita apa bisa. Salah satunya subscribe. Subscribe ke YouTube PMI Surakarta ya kan Kak? Iya betul. Ini buat teman-temannya Andi sama teman-temannya Velia nih ya. Jangan lupa subscribe. Karena ini aku spill sekalian ya. Subscribe-nya teman-teman, like, komennya teman-teman tuh membantu untuk teman-teman kita di Gria, ya kan, warga Gria. Oke. Iya benar sih. Jadi kayak kan banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi dalam artian menjadi relawan itu bukan berarti kayak kita harus kan kalau pikirannya orang jadi relawan itu bayangannya pas bencana dan sebagainya kayak gitu. Apa ya, persepsi yang ditangkap di secara umum kan seperti itu. Padahal enggak harus seperti itu. Ada banyak cara kita untuk gimana kita beramal dan lain sebagainya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada. Mungkin dari kita untuk sekarang kita nggak bisa join di organisasi, tapi kita mungkin bisa membantu di cara-cara yang lain, di hal-hal yang mungkin hal-hal kecil yang lainnya, gitu sih. Oke, dan jiwa-jiwa sadar kemanusiaan ini kan harus dipupuk ya kan, dengan cara join ke PMR, terus ke Forpis dan pokoknya masuk ke relawan lah biar kita tuh jiwa kemanusiaannya bisa terbentuk gitu kan. Dan itu Kak, Adi kan kita ngomongkan manfaatnya join ke Forpis ya. Iya betul. Kalau kita ngomongkan gini Kak, mungkin teman-teman yang mendengarkan tentang mungkin pengen join Forpis dan sebagainya atau mungkin baru tahu tentang Forpis terus kayak mempertimbangkan mau join, kan pemikirannya kayak masuk Forpis itu tujuannya buat apa atau keuntungan yang dapat apa. Sebenarnya nggak masalah ya Kak ya, kita berpikir keuntungan yang kita dapat apa, secara praktisnya apa, kita dapat apa, itu nggak masalah sih sebenarnya. Tapi sekali lagi ya kita kan organisasinya di bawahnya PMI, jadi kesukarelaannya tetap yang pertama, gimana kita menumbuhkan jiwa kemanusiaannya, kita jiwa sosialnya ada, itu yang tetap yang utama. Keuntungan ada, pasti ada. Kita beramal tuh pasti ada keuntungannya. Kalau nggak ada keuntungannya nggak mungkin bertahan dong. Iya, pasti ada keuntungannya. Tapi
highlight-nya bukan di keuntungannya itu, tapi ya gimana kita pupuk jiwa kemanusiaan, jiwa sosial, itu yang penting sih kalau menurutku. Intinya kita mengupgrade diri kita sendiri dulu gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan teman-teman dari pelajar nih. Ada nggak harapan dari Andi sama Velia nih untuk pelajar-pelajar di luar sana? Siapa dulu? Mau sweet lagi? Coba. Velia dulu. Oke, buat teman-teman di luar sana, dari aku nih, pokoknya jangan takut buat memulai ya, karena kan takut nih nanti kedepannya gimana, aku harus gimana. Pokoknya jangan takut dulu, coba dulu aja, karena kalau nggak kita coba, kita nggak bakalan tahu nih kita nanti kayak gimana. Kayak contohnya aja aku waktu itu takut memulai kan, tapi kalau nggak dimulai juga takut nyesel kan Kak. Betul. Jadi ya langkah pertama itu kita harus pokoknya jangan takut untuk memulai. Terus yang kedua, harapannya itu kita dari aku, saran aku kalau mau itu tuh jangan terpatok dengan sekolah dapat nilai yang baik gitu. Kita ada hal penting lainnya nih yang nggak kita lupain, yaitu bersosialisasi. Betul. Kemudian terjun di lapangan-lapangan kayak gitu. Kan sekarang banyak ya Kak wadah-wadah buat remaja. Betul. Jadi untuk berkreasi dan lain-lain. Jadi kita nggak serta-merta untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi juga terjun langsungnya ke dalam lingkungan. Kayak kita di lingkungan kita kayak gimana sih, terjunnya kayak gimana, untuk prospek ke depannya kita kayak gimana. Dan organisasi itu nggak melulu hal yang negatif gitu, kita banyak banget keuntungannya kayak gitu. Oke, dan menurutku organisasi tuh apalagi soal relawan kayaknya positif semua deh Iya, ya. Kak. Berarti dare yourself ya, tantang diri kalian sendiri dulu ya kan, baru komitmen dan tanggung jawab. Itu dari Velia. Kalau dari Andi? Kalau dari aku itu sih satu hal yang pengen tak sampaikan ke teman-teman semua, pelajar terutama. Tadi sebenarnya udah disinggung sama Velia bahwa kita sebagai pelajar, kita sering terfokuskan diri kita, pikiran kita ke nilai. Kita cuma mikir pelajaran, nilai, tugas. Betul. Itu hal yang aku nggak bilang itu hal yang negatif. Kita sebagai pelajar ya sudah kewajibannya harus kita belajar, itu ya sudah tugasnya kita. Kita dapat nilai bagus, kita usaha, itu udah ya namanya pelajar kayak gitu. Tapi ingat, nggak semuanya itu tentang nilai. Betul. Kan kita semua kayak pelajar, kita kan masih remaja. Sebagai kita kan istilahnya kan agent of change. Iya, betul. Agent of change, perubahan itu kan bisa dua. Perubahan itu bisa yang baik, atau bisa yang buruk. buruk. Iya. Tentunya kita semua pengen perubahan yang baik. Perubahan yang baik itu banyak cara untuk mendapatkan yang baik. Kita belajar, kita cerdas, kita bisa membuat perubahan yang baik. Betul. Kita usaha kerja keras, kita memberikan perubahan yang baik. Tapi satu hal yang menurutku nggak bisa dihilangkan dari perubahan yang baik, itu adalah tentang karakter. Betul. Bahwa kita mau secerdas apapun, kita mau sepinter apa, kita matematikanya mau ngerjakannya sepinter apapun, nilainya 100 dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya karakter yang baik, kita nggak bisa memberikan perubahan yang baik. Betul. Dan itulah yang bagiku tak dapatkan selama join di Forbes ini. Oke, luar biasa. Gimana kita menumbuhkan jiwa sosial, jiwa kemanusiaan, itu hal yang bagiku memberikan dampak positif, membangun karakter. Jadi jangan cuma fokus ke nilai, tapi juga meningkatkan diri, karakter, jiwa sosial, dan lain-lain. Betul, Gitu, karena Kak. jadilah remaja yang menebar manfaat untuk orang lain ya, dengan melalui PMR dan juga Forbes. Mungkin teman-teman di luar sana yang belum join bisa join untuk menebar manfaat ke yang lain ya. Oke, jadi kalau sudah mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, diharapkannya di masyarakat juga bisa berperan aktif seperti itu ya. Oke, untuk Velia dan Andi, kita podcastnya sampai di sini dulu, nggak apa-apa ya, jangan nangis loh ya. Oke, sukses selalu buat sekolahnya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Jangan lupa sama PMI ya, tetap jadi KSR loh ya. Saya tunggu ketemu lagi pas jadi KSR loh ya. Baik, gitu aja sahabat PMI podcast pada hari ini. Sampai jumpa di Jabir PMI Solo selanjutnya. Dadah. Dadah.